Puji Tuhan, Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi semuanya. Senang hari ini kita boleh ada di akhir bulan September. Dan saya melihat Anda masih tetap bersemangat untuk mengikuti saat teduh di seri-seri pengharapan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan. Dan hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, pimpin dan singkapkan itu bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita sudah 3 hari belajar tentang Jehovah Jireh. Bagaimana Allah menyediakan. Amin. Sudah percaya itu? Nah, kita akan melihat bagaimana dasar yang menjadi alasan kenapa Abraham itu begitu yakin akan penyediaan Tuhan. Masih ingat pengajaran-pengajaran yang ada di gereja ini? Yaitu yang pertama, percaya. Yang kedua, Abraham itu tidak pernah melupakan semua kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, Abraham selalu naik ke gunung Tuhan. Nah, ada hal yang menarik di sini. Kenapa kita bisa percaya bahwa Allah itu menyediakan? Menyediakan pertolongan, pembelaan, bahkan menyediakan kepastian-kepastian bagi hidup kita. Saya tertarik untuk mengajak saudara untuk melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan ya buat saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu jangkar. Perhatikan ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yaitu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Anda lihat bagaimana jangkarnya itu telah dilabuhkan sampai seluruh akhir kehidupan kita. Jadi, saya lanjutkan ayat 20, belum selesai saudara ya. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Wow. Anda kalau melihat ayat ini merupakan sebuah jaminan yang luar biasa buat kita. Makanya dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, para rasul, dikatakan bahwa pengharapanmu itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, yang sudah dilabuhkan, yang sudah dibentangkan, yang sudah diturunkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Di dalam seluruh kehidupanmu ada sebuah jaminan yang pasti, yang tidak akan tergoyahkan. Karena apa? Tuhan Yesus telah menjadi perintis. Tuhan telah merintis jalan itu. Sehingga apa? Kapal kehidupan kita ini akan tetap tenang di tengah ombak sekalipun. Karena apa? Jangkarnya itu telah dilabuhkan sampai akhir tujuan daripada perahu itu. Anda bisa bayangkan betapa hebatnya rencana Tuhan buat kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah begini. Sebenarnya apa sih yang menentukan sebuah kapal itu, ya, sebuah kapal itu tidak goyah, tidak goncang di tengah gelombang? Sebenarnya kalau Anda perhatikan, yang menentukan itu adalah rantainya. Jangkarnya kuat, jangkarnya sudah pasti di karang yang kuat, bahkan dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan yang telah meletakkan itu semua. Supaya tidak goncang itu sebenarnya. Kuncinya itu ada di rantainya. Rantainya harus kuat. Kalau Allah yang menjanjikan masa depan itu pasti, maka kunci yang pertama adalah iman kita yang adalah rantai itu harus kuat. Itu sebabnya saya mengajak saudara, bagaimana kita bisa memiliki rantai yang kuat yang terhubung dengan jangkar tadi. Anda harus kenal Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita. Makin kenal Tuhan, Anda makin yakin
makin kenal Tuhan, maka Anda akan makin kuat dan kokoh. Hanya mereka-mereka yang punya iman yang kuat, oleh karena pengenalan yang kuat, oleh karena pengenalan yang benar, imanmu jadi benar. Oleh pengenalanmu yang kuat, maka imanmu jadi kuat. Saya jadi teringat nih kalau saya ngomong ini, saya teringat tentang Bartimius yang buta, yang sedang memanggil Yesus. Semua orang yang mengiringi Yesus keluar dari kota Yerusalem menuju Yeriko, semua panggil-panggil Yesus, 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 Yesus. Tetapi kenapa Yesus berhenti karena teriakan seorang Bartimius? Karena saya yakin teriakannya itu menunjukkan bagaimana pengenalannya yang benar, pengenalannya yang kuat kepada Tuhan. Anda masih ingat apa yang membuat wanita pendarahan itu menerima pengharapannya? Semua orang menyentuh Yesus. Bahkan ketika Yesus berkata, "Siapa yang menyentuh aku?" Seorang murid berkata, "Loh, kita ini berdesak-desakan." Tapi Yesus ngomong, "Ada seorang yang menyentuh aku karena kuasaku keluar." Siapa dia? Wanita pendarahan. Itu sebabnya penting pengenalan yang benar dan yang kuat, menjadikan imanmu benar dan juga imanmu kuat, menyebabkan percayamu benar dan percayamu kuat. Itu yang akan menolongmu melihat pengharapan yang pasti yang Tuhan sediakan jadi milik saudara. Dan biarlah pengharapanmu dalam Tuhan yang dijanjikan Tuhan tidak mengecewakan, itu benar-benar tidak mengecewakan. Tetap semangat, tetap percaya, tetap beribadah, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Amin. Anda bersuka cita, yang bersuka cita kasih tepuk tangan. Yang percaya kasih tepuk tangan, yang berharap kasih tepuk tangan. Katakan, Tuhan menyediakan, Tuhan menolong aku, Tuhan membela aku, Tuhan pasti memberkati aku. Tuhan memberkati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, kami boleh mengakhiri seri pengajaran pengharapan, dan biarlah semua doa dan harapan, semua mimpi dan harapan daripada semua anak-anakmu, kekasih-kekasihmu, keluarga BMC, digenapi dan disediakan oleh Tuhan. Mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan, selalu protokol kesehatan, selalu jaga jarak, selalu jaga kesehatan, istirahat cukup. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.